tidak boleh berdemonstrasi. Pada minggu itu disebut minggu yang kalau ada yang berdemonstrasi, berprotes itu bisa ditembak di tempat kalau kita tidak mengikuti aturan. Jadi akhirnya kita dibawa ke dalam truk dan kemudian tangkap. Demonstrasi ini adalah message-nya, pesannya sudah sampai ke masyarakat bahwa sudah waktunya masyarakat untuk berbicara dan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam opera Obrolan Perempuan Adriana Views. Kali ini dalam cuaca yang sangat seger, sebetulnya dingin gitu ya. Kita sekarang sedang berada di St. Michael, Maryland, bertemu dengan sahabat lama saya. Jadi kita sengaja datang ke rumah beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Gadis Arifia. Di kampusnya beliau disebut dengan Profesor G. Selamat siang Mbak Gadis Arifia. Selamat siang Uni. Jadi kita sama-sama Uni. Ini Uni Gadis ya. Sahabat Edriana, Mbak Gadis Arifia ini seorang intelektual perempuan. Beliau mengambil masternya di Perancis tentang filsafat. Jadi ini jarang sekali perempuan yang menjadi filsuf, dan sekarang dokternya juga dari ilmu filsafat UI dan sekarang mengajar di Washington DC. Mbak Gadis, apa kabar? Baik Uni. Sahabat Edriana, bagi kita aktivis perempuan terutama yang aktif pada tahun 1998 ketika masa reformasi, ketika Orde Baru jatuh, beliau adalah salah satu tokohnya. Kalau kita ingat pada waktu itu ada gerakan Ibu Peduli, yaitu gerakan emak-emak atau ibu-ibu yang memperjuangkan agar ketersediaan susu dan harga susu bayi pada waktu itu bisa terjangkau. Beliau adalah salah satu tokohnya. Tokoh intelektual di balik gerakan Suara Ibu Peduli. Ceritakan sedikit dong Mbak Gadis tentang aksi gerakan Ibu Peduli pada tahun 1998 tersebut. Ya, jadi itu pada waktu itu kan situasi Indonesia sedang mencekam ya, dalam arti bahwa ada krisis ekonomi ya, karena ada krisis ekonomi tentu ada krisis sosial ya. Nah pada waktu itu karena zaman yang sangat represif, kan kita nggak bisa untuk demonstrasi dan protes untuk mengekspresikan dengan bebas pikiran-pikiran kita. Dan kebetulan yang berdemonstrasi itu sebagian besar adalah pengajar, dosen, dan saya sendiri waktu itu mengajar di UI, Mbak Karlina juga mengajar di UI. Jadi kita pada waktu itu melihat di kampus itu juga suasananya banyak mahasiswa yang tiba-tiba hilang gitu ya, karena kritis dengan pemerintah. Dan kita sering berdiskusi juga di jurnal perempuan, jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi seingat saya juga ini bukan masalah hanya perempuan ya yang ikut berkontribusi. Ada Nur Iman Subono pada waktu itu yang juga di jurnal perempuan yang kita berdiskusi panjang lebar apa yang harus kita lakukan. Dan kita studi Plaza de Mayo, ibu-ibu Plaza de Mayo dari Argentina. Jadi pada bulan November, Desember 97 tuh kita udah mulai studi, mulai baca ya, dan kemudian mulai berdiskusi bagaimana strateginya untuk melakukan ini. Nah bulan Februari di Jurnal Perempuan saya mengundang banyak aktivis-aktivis perempuan pada waktu itu, mungkin bulan Januari ya, mengatakan rencana kita untuk melakukan itu. Lalu aktivis perempuan itu waktu itu ada Mira Diarsi, ada Mbak Nursabani juga, ada Julia Surya Kusuma ya, yang semua waktu itu hadir dan ikut memberikan sumbangan ide apa yang kita harus lakukan. Lalu di whiteboard waktu itu kita mesti pakai nama apa nih? Kalau kita pakai nama feminis sudah pasti masyarakat menolak gitu. Kalau kita pakai nama demokrasi juga pasti kita akan tidak diterima gitu ya, oleh pokoknya akan menyudut. Jadi kita sepakat harus simpatik gitu.
Lalu saya mengusulkan bagaimana kalau, jadi kita tulis ada yang bilang suara gitu, ada yang bilang ibu, lalu bagaimana kalau tambahin peduli, ya udah suara ibu peduli gitu kan. Jadi kita tinggalkan identitas feminis kita di situ sebagai ibu-ibu. Lalu isunya apa? Nggak bisa kan isu demokrasi, nggak bisa isu bahwa pemerintah ini harus diganti. Nah pada waktu itu ada krisis susu juga, dan anak saya waktu itu juga 8 bulan kan masih menyusui. Jadi saya bilang kelihatannya di pasar-pasar ini ada krisis susu. Bagaimana kalau kita angkat sesuatu yang benar-benar masyarakat bisa relate gitu ya, dan ibu-ibu bisa langsung paham ini masalah apa. Lalu kita angkat masalah susu gitu kan. Ya sebetulnya permainan kata sih. Jadi maksudnya adalah ini ada krisis susu, makanya Soeharto harus turun. Jadi permainan simbolik kayak begitu ya. Tapi kita ingin tampil dengan kekuatan feminin kita, kekuatan tanda kutip ibu-ibu kita ya. Lalu tiba-tiba ada teman-teman dari gereja, teman-teman dari juga kalangan masjid yang juga tertarik, semua perempuan gitu, mereka ingin ikut. Lalu pada waktu itu juga ada sih juga teman-teman buruh, tapi mereka terhalangi, jadi mereka nggak sempat sampai pada waktu itu, juga ingin ikut gitu untuk menyuarakan tersebut. Jadi kita berstrategi, lalu pada waktu itu adalah saat dimana tidak boleh berdemonstrasi. Pada minggu itu disebut minggu yang kalau ada yang berdemonstrasi, berprotes itu bisa ditembak di tempat kalau kita tidak mengikuti aturan. Jadi benar-benar harus berstrategi sekali. Tapi kita udah kuat dan udah mantap. Juga menghubungi teman-teman LBH. Teman-teman LBH juga ikut berstrategi. Mereka di luar sana kalau terjadi apa-apa sama kita. Jadi effortnya itu laki-laki juga ikut mendukung kita gitu ya. Jadi akhirnya kita lakukan, kita ke Bundaran HI, kita keluarkan protes, padahal sebetulnya cuman kecil kita ini, dan wartawan begitu banyaknya. Nah, kita memberikan bunga simbol kepada polisi bahwa ini adalah damai, dan ini kita adalah ibu-ibu, baca puisi segala macam. Tapi bingung kan polisi ini antara mau menangkap tapi juga ini kok didukung oleh begitu banyak orang ya. Tapi akhirnya kita dibawa ke dalam truk dan kemudian tangkap. Tapi yang jelas dari hasil demonstrasi ini adalah message-nya, pesannya sudah sampai ke masyarakat bahwa sudah waktunya masyarakat untuk berbicara dan bersuara dan menentukan apa yang harus dilakukan gitu ya, saatnya untuk reformasi. Dan itu tertangkap, dan mahasiswa juga, karena kita juga dosen segala macam juga melihat di TV dan juga ikut. Kemudian sebulan kemudian terjadi pergerakan mahasiswa yang juga Suara Ibu Peduli ikut memberikan support nasi bungkus dan logistik dan semuanya. Artinya gerakan perempuan itu adalah pembuka jalan pada waktu itu untuk terjadi guliran demonstrasi-demonstrasi mahasiswa sesudahnya. Teman-teman, karena pada waktu itu saya baru melahirkan, jadi saya nggak ikut demo di HI, tapi ada beberapa kali meeting-meeting di tempat Megaria. Itu saya hadir, walaupun pas ke HI-nya saya nggak hadir. Tapi yang saya rasakan, karena saya waktu itu baru melahirkan, itu memang saya juga ikut, harus emak-emak pada waktu itu lari dari satu supermarket ke supermarket lainnya untuk memborong susu. Jadi saya kerahkan semua saudara-saudara, adik, ipar, tolong dong ke supermarket yang ini, borongin susu, tolong ini borongin susu. Karena saya sebagai ibu-ibu yang baru melahirkan, takut sekali, takut kehilangan susu. Kalau kita ke supermarket itu udah susah karena mendapatkan susu susah. Jadi gerakan Ibu Peduli itu adalah merupakan gerakan yang fenomenal sekali pada waktu itu. Dan sesudah itu banyak sekali gerakan-gerakan yang memakai kata peduli. Benar. Nah itu juga berkaitan dengan teori feminisme ya, karena etika kepedulian. Jadi karena kita studi dan kita tahu bahwa sikap etis perempuan itu adalah kepedulian. Nah, disitulah kata peduli itu dimunculkan, Suara Ibu Peduli. Betul. Ya.
Jadi tadi Mbak Gadis mengatakan bahwa itu juga terinspirasi oleh Mothers of the Plaza de Mayo. Tapi ini yang harus kita lihat dan kita kenang sekarang, bahwa gerakan perempuan memberi kontribusi pada waktu 98 gitu. Sebetulnya dari pengalaman Mbak Gadis tahun 98 tersebut, itu ada nggak sih perbedaan antara gerakan perempuan pada waktu zaman Soeharto yang berakhir puncaknya di 98 dengan gerakan perempuan sekarang? Ya, jadi kalau kita bicara soal gerakan emak-emak ya pada waktu kampanye, perbedaan yang utama adalah waktu untuk Suara Ibu Peduli itu murni pentingan dan keinginan untuk memperjuangkan demokrasi murni ya. Jadi nggak ada untuk mendukung tokoh politik tertentu misalnya. Tidak jadi afiliasi kepada dan tidak afiliasi kepada partai politik tertentu. Jadi itu perbedaan yang utama. Lalu juga di Suara Ibu Peduli itu ada gerakan feminis yang sangat kuat di belakangnya, yang membentuk ide itu, yang memikirkan ide itu gitu ya. Dan bahkan di kantor Jurnal Perempuan, jadi kan sangat terstruktur dalam pemikiran feminis. Kalau gerakan emak-emak itu memang gerakan yang murni dari ibu-ibu yang memang sangat kuat mendukung tokoh tertentu atau partai politik tertentu ya, karena mereka juga concern dengan isu-isu yang ada ya. Nah, kalau di kami ibu-ibu yang kami sebut beneran yang datang dari community itu belakangan ikut di dalam gerakan Suara Ibu Peduli. Jadi itu perbedaannya antara gerakan emak-emak dan gerakan Suara Ibu Peduli di 98. Lalu dengan feminisme sekarang yang disebut feminisme muda gitu ya. Jadi fenomena mereka adalah mereka bermain di ranah social media, ya, media sosial. Dan mereka sangat kuat di situ karena mereka adalah generasi yang sangat teknologis gitu kan. Nah, perbedaannya dengan aktivis 1980-an sama dengan Mbak Nana dan saya, memang kita besar di kelompok studi ya, dan kita memang kuat berangkat di lapangan gitu ya, dan memperjuangkan di lapangan ya. Kelompok studi, lantas kita aktif dengan gerakan buruh, gerakan petani gitu ya dulu ya. Dan networkingnya juga kuat karena biasanya dalam kelompok studi itu ada kelompok demokrasi, ada kelompok buruh dan kuat lah ya di dalam pertemuan-pertemuan kita itu, diskusi kita itu yang biasanya dilakukan bawah tanah ya, dia diam-diam gitu karena takut oleh waktu itu pemerintah saat itu. Nah, kalau sekarang ya mereka adalah yang disebut dengan kalau dalam teori itu fourth wave feminism, feminisme gelombang keempat ya. Jadi lahir dengan teknologi, dunia sosialnya juga adalah dunia maya gitu ya. Jadi mereka menggunakan strategi feminisme yang tentunya berbeda dengan kita ya. Lalu mungkin ada pertanyaan mungkin ya, atau pertanyaannya adalah apakah mereka efektif gitu, satu. Lalu apakah mereka mempunyai pengetahuan yang cukup gitu tentang feminisme ya, kedua. Apakah mereka bisa disebut aktivis gitu kan, yang ketiga. Nah, banyak perdebatan. Ada yang mengatakan ya enggak, mereka adalah tetap aktivis, mereka sangat produktif di dalam media sosial. Mereka berkontribusi untuk memajukan diskursus feminisme. Mereka menyebarkannya dengan cepat gitu ya, dan membuat konten-konten feminisme yang menarik dengan gaya bahasa yang menarik, reaching out ke generasi muda ya. Jadi itu semua adalah kontribusi yang positif. Tapi di lain pihak juga ada yang bertanya bahwa tapi apakah dengan hanya berbaringan di tempat tidur lalu nge-tweet lalu memasukkan Instagram udah bisa disebut aktivis perempuan gitu? Karena biasanya sebagai aktivis we have to show the scars gitu kan, jatuh bangunnya kita itu kan ya. Jadi kita harus memperlihatkan gitu bahwa kita ini sangat berdarah-darah dan selalu ya ada keringetnya, ada air matanya di situ ya.
apakah bukan begitu definisi seorang aktivis ya? Jadi banyak pro kontranya gitu ya, dan tapi kalau saya sih melihatnya bahwa semua kontribusi itu kita butuhkan, semua gerakan itu kita butuhkan, karena kita pada akhirnya memang mencapai suatu cita-cita ideal yang satu, gitu ya, dan kita tidak bisa misalnya memecah belah, karena itu akan merugikan gerakan feminisme. Tapi bagaimana kita merangkul dan bekerja sama untuk mencapai cita-cita keadilan gender itu. Jadi kalau dulu aktivis di zaman kita itu gerakan feminis itu kan menyatu dengan kelompok studi mahasiswa, menyatu dengan kelompok buruh, dengan kelompok petani. Kita itu dulu juga aktivis intercity. Jadi dari Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Salatiga, jadi naik kereta malam-malam, ya namanya juga waktu itu diam-diam ya, underground kalau bahasa sekarang kerennya begitu. Gadis, sekarang ini kalau kita lihat ya, gerakan sekarang ini ya karena sumbangsih dari 98 banyak lahir partai-partai politik. Jadi mulai orang mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik karena itu merupakan salah satu media dalam kita berdemokrasi sekarang gitu ya. Tentunya gerakan perempuan juga mulai terpengaruh oleh situasi ini. Bagaimana gerakan perempuan itu juga mulai terpolarisasi sepertinya. Mulai polarisasi dengan identitas agama, identitas kepemimpinan politik seperti yang tadi Mbak Gadis katakan gitu ya. Sejauh mana sebetulnya kita harus menarik benang merah dari polarisasi politik seperti itu supaya jelas tujuan utama kita ini kan adalah tujuan untuk memajukan perempuan, untuk menghilangkan isu-isu ketertindasan perempuan, untuk mencapai keadilan yang berbasis gender. Itu kan cita-cita mulianya, tapi ini kan banyak elemen di samping kita yang mempengaruhi terhadap cita-cita. Jadi ada distracting juga nih cita-cita ini sepertinya. Mbak Gadis gimana memandangnya sebetulnya? Saya memandangnya bahwa setiap elemen yang memperjuangkan cita-cita kesetaraan, keadilan, itu sangat terkait, sangat berkelindan. Jadi ada teman-teman yang berjuang di pendidikan, gitu, di dunia akademis, misalnya di dunia pendidikan. Ada teman-teman yang berjuang di aktivisme, di angka rumput. Ada perempuan yang berjuang di parlemen dan di partai politik, gitu. Jadi semua itu menurut saya sangat positif dan penting sekali gitu, untuk supaya kita jangan terpolarisasi. Lalu mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang merasa bahwa ya tapi kalau udah masuk partai politik kan berarti orientasinya adalah kekuasaan, orientasinya bukan lagi memperjuangkan isu-isu perempuan gitu. Tapi saya kira itu cara pandang yang salah, karena kita membutuhkan perempuan di parlemen, di partai politik yang bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro gender. Nggak ada yang satu elemen pun yang bisa berdiri sendiri dan memperjuangkan cita-cita besar itu. Ya, kita membutuhkan teman-teman di partai politik. Lalu kemudian akan dipertanyakan lagi. Ya, jadi tapi ya harus partai politik yang A, jangan partai politik yang B, karena partai politik yang B didukung oleh tokoh ini. Jadi saya kira itu sangat adalah merugikan gerakan, ya, merugikan gerakan, karena yang penting adalah isu itu, kan, bahwa kita memperjuangkan bagaimana perempuan itu, kebijakan-kebijakan pro gendernya itu bisa mensejahterakan perempuan, bagaimana mereka itu bisa meraih pendidikan, bagaimana itu di daerah-daerah tidak terjadi eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan, bagaimana supaya mereka mempunyai keadilan ekonomi, kesempatan ekonomi yang sama gitu kan. Dan itu yang paling penting, dan fokus kita hanya di situ gitu ya. Tapi begitu kemudian kita ikut dalam arus yang pro kontra, arus yang saling meniadakan atau arus yang saling menjatuhkan, itu pada akhirnya kita merusak
sistem yang telah kita bangun itu sendiri ya, dan itu nggak produktif ya, dan kita harus dewasa dalam berpolitik ya, bagaimana duduk bersama. Dan kamu keahliannya memang di situ, maju di situ, keahliannya yang satu di sini, maju di situ, dan bagaimana kita saling mendukung ya. Jangan sampai gerakan feminis yang kita bangun susah payah dan orangnya juga nggak banyak gitu ya, akhirnya juga harus pecah-pecah hanya oleh pilihan politik jangka pendek. Kan sebetulnya itu kan jangka pendek, pilihan antara. Jadi bahasa itu pilihan antara, sementara kita semua sebetulnya satu tujuan untuk pilihan jangka panjang, pilihan yang lebih strategis untuk mencapai keadilan yang kita sebut adalah keadilan gender gitu ya. Nah Mbak Gadis, dari gerakan-gerakan yang ada sekarang ini, sebetulnya apakah ini kalau kita bicara strategi ini ya, apakah strategi yang harus kita bangun itu untuk gerakan perempuan ini harus interseksional, gerakan perempuan itu juga harus terafiliasi dengan gerakan lingkungan hidup, gerakan anti korupsi umpamanya gitu kan ya, atau apakah gerakan perempuan itu memang harusnya lebih fokus kepada memperjuangkan isu-isu karena dia perempuan seperti KDRT, isu-isu perkosaan atau seksualitas gitu ya, atau angka kematian ibu ketika melahirkan. Untuk strategi, baik apakah strategi jangka panjang atau jangka pendek, menurut Mbak Gadis seperti apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Ya, ya kalau kita membicarakan tentang perempuan ya, perempuan itu udah isunya itu berkaitan atau interseksi dengan segala macam, interseksi dengan kelas. Karena kalau kita perempuan itu kan tidak monolitik kan ya, multidimensional. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan, itu kan tidak melulu kelas menengah atau tidak melulu kelas bawah gitu. Lalu kita ada elemen kelas. Jadi itu udah berinterseksi dengan kelas gitu kan. Lalu ada etnisitas. Jadi perempuan di Aceh, di Papua itu kan di NTT berbeda dengan kasus-kasusnya di Jakarta kan, di Sumatera atau di Kalimantan ya. Jadi itu berinterseksi dengan etnisitas misalnya. Lalu berinterseksi lagi dengan lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan reproduksi, itu tidak bisa terpisah dari persoalan lingkungan juga, kan? Persoalan climate change juga. Ya, climate change dan hak reproduksi itu kan sangat berkelindan ya. Lalu kalau kita bicara tentang kapitalisme itu kan juga kuat sekali dengan perempuan kan. Apakah kita kalau misalnya kapitalis, kalau kita hanya mengejar kapital profit di daerah tertentu, pertambangan misalnya, lalu bagaimana tentang angka kematian ibu di daerah tersebut gitu ya, itu kan berkaitan dengan masalah perempuan. Jadi nggak bisa dihindari atau dipungkiri bahwa semuanya itu intersectional. Apalagi kalau kita udah memasukkan LGBTQ misalnya di dalamnya kan. LGBTQ itu mereka adalah kelompok yang paling miskin, kelompok yang paling tidak punya akses pendidikan, kelompok yang tidak punya akses untuk karir, ekonomi dan seterusnya dan ya. dikejar-kejar, mengalami kekerasan dan seterusnya. Jadi ya itu semua menyatu. Makanya sekarang ini ya di gedung DPR itu sulit sekali kita memperjuangkan lahirnya kebijakan tentang pembantu rumah tangga. Karena itu tadi ya, bahwa perempuan itu tidak monolitik atau perempuan itu tidak satu, bahwa ada kelas sosial yang berbeda umpamanya. Ada juga kepentingan yang berbeda walaupun kita sesama perempuan tapi kepentingan yang berbeda. Sehingga perjuangan untuk menggolkan undang-undang pekerja rumah tangga itu sampai sekarang itu masih sulit sekali. Atau bagaimana kita menggolkan kebijakan tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, itu juga sulit sekali karena juga ada perbedaan macam-macam ya, perbedaan agama, perbedaan budaya. Nah, itulah yang harusnya bagaimana kita bisa merangkul instead of ya itu tadi
saling menegasi, saling menyingkirkan, dan juga saling tidak bisa menerima ada perbedaan-perbedaan politik, ada perbedaan kelas sosial yang terjadi di antara sesama perempuan sekalipun. Gadis punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia? Aduh, sahabat Edriana yang luar biasa sekali, yang Uni Edriana yang luar biasa sekali, dan keluarganya yang sempat mengunjungi saya sih sangat tentunya bangga ya menjadi Minang Padusi ini ya, perempuan Minang. Sangat saya belajar sangat banyak dari Mbak Edriana. Tapi kalau pesan saya sih menurut saya adalah bahwa perjuangan itu panjang dan sulit ya, dan jatuh bangun ya. Tapi ketika kita jatuh ya kita harus bangun, dan kita harus terus memperjuangkan perjuangan kita, feminisme kita ini juga, tanpa melupakan juga feminis terdahulu gitu, yang tanpa mereka kita nggak akan ada di sini gitu ya. Dan juga memberikan harapan kepada feminis mendatang gitu, yang tanpa mereka kita juga nggak akan punya masa depan gitu. Jadi bagaimana kita tadi bersatu, saling mendukung, membangun jembatan ya, untuk saling berkomunikasi ya, untuk saling menguatkan, karena itulah yang kita butuhkan sekarang. Pandemi menurut saya yang memberikan pelajaran banyak buat saya adalah, at the end of the day, hidup itu pendek. Hidup itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, berbuat yang sebaik-baiknya yang kita bisa pada lingkungan kita. Dan itulah definisi menurut saya kebahagiaan sebagai manusia ya. Lingkungan yang tanpa diskriminasi berdasarkan kelas, juga berdasarkan agama dan warna kulit tentunya gitu ya. Dan juga bagaimana kita bisa betul-betul berjuang juga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik buat kita, dan tentunya juga buat anak cucu kita. Karena hidup kita singkat seperti yang dikatakan Gadis, tapi dunia akan terus berputar, dan kita harus memikirkan bagaimana anak cucu kita juga tetap bisa hidup yang lebih baik. Ya. Mungkin itu dulu sahabat Edriana dari saya bersama Dr. Gadis Arifia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan inspiratif.